Halo guys, perkenalkan nama saya Oxyplistus Anameha, NIM 322204. Saya akan membawa materi tentang etika Kristen dalam bisnis dan tantangannya. Mengapa perlu etika bisnis? Bisnis orientasi memenuhi kepentingan pribadi, memperoleh gaji, pendapatan maksimal, dan berkelanjutan, diperlukan etika standar yang dapat dijadikan panduan umum. Kinerja akan membuat maksimal jika pelakunya menerapkan etika moral yang baik. Tinjauan umum etika. Etika berasal dari bahasa Inggris yaitu etik yang berarti set of moral principles atau seperangkat prinsip-prinsip moral. Dari bahasa Yunani yaitu ethos adalah karakter atau kebiasaan adat, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Secara terminologis, etika dapat dibedakan menjadi dua, etika sebagai refleksi dan etika sebagai praksis. Etika sebagai refleksi adalah etika moral atau moralitas yang berkenaan dengan sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang pantas dilakukan atau tidak pantas dilakukan. Yang kedua, etika sebagai praksis, yaitu pemikiran tentang moral. Dalam etika sebagai refleksi, kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, bisnis berasal dari kata serapan, yaitu business, yang berarti kesibukan. Bisnis adalah segala kesibukan yang berorientasi pada profit dan keuntungan. Nah, bisnis ini serangkaian kegiatan yang berorientasi profit dengan cara memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis menurut Hages dan Rapport sebagaimana dikutip oleh Bucari Alma adalah bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum, kegiatan ini ada dalam masyarakat dan ada dalam industri. Etika merupakan instrumen analisis ilmiah untuk mempelajari nilai suatu tindakan atau suatu benda. Etika ini ilmu tentang apa yang secara moral benar. Mempelajari etika berarti mendalami apa yang seharusnya terjadi dan bukan apa yang dalam kenyataannya terjadi. Nah, etika merupakan suatu disiplin ilmiah yang bersifat normatif atau mengikuti kaidah yang berlaku dan tidak hanya bersifat deskriptif. Pro kontra tentang etika bisnis. Ini penolakan terhadap etika bisnis didasari oleh paradigma klasik Smithan dan klasik di mana ilmu ekonomi adalah ilmu yang independen dan rival atau positifis. Menurut kalangan ekonom, memasukkan nilai etis sosial dalam diskursus ilmu ekonomi mengakibatkan ilmu ekonomi yang tidak ilmiah karena hal ini mengganggu objektivitasnya. Moralitas hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis, padahal yang prinsip ekonomis adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Bisnis adalah murni yang bisnis yang mempunyai tanggung jawab sosial dan bisnis terlepas dan masalah etika. Tanggung jawab perusahaan hanyalah mencari keuntungan ekonomis belaka. Nah, menurut Peter Drucker, ahli teori manajemen dunia, kritiknya terhadap etika bisnis, mengapa dunia bisnis harus dibebankan secara khusus dengan etika? Yang berarti bahwa etika bisnis menjalankan semacam diskriminasi, mengukur bisnis dengan standar etis lebih ketat daripada bidang-bidang lainnya. Pandangan masyarakat dunia terhadap bisnis, aktivitas perdagangan, dan bisnis sebagai kegiatan yang tidak pantas bagi manusia berada. Orang yang melakukan perdagangan jelas-jelas dicurigai kualitas etisnya. Nah, pandangan negatif itu pada akhirnya berangsur-angsur menghilang dan baru menghilang seluruhnya pada masa industrialisasi. Pandangan masyarakat klasik zaman Yunani kuno, perdagangan dianggap sebagai hal yang negatif. Warga negara yang bebas seharusnya mencurahkan perhatian dan waktunya pada kesenian dan ilmu pengetahuan atau filsafat di samping mengurus negara. Perdagangan
sebaiknya diserahkan kepada orang asing atau pendatang. Pandangan seperti itu mendapatkan legitimasinya dalam pemikiran filsafat Plato 427 sampai 31 Masehi. Negara yang ideal adalah negara agraris yang terdapat mungkin berdikari dunia perniagaan dan perdagangan dianggap tidak penting untuk dijadikan mata pencaharian masyarakat. Dalam pandangannya, perdagangan hanya akan memperbesar kerakusan dan kesalahan manusia. Nah, keutamaan bagi Plato adalah hal yang paling berharga bukan kekayaan duniawi. Ya, menurut Aristoteles, dalam karyanya Politisia, ia menilai sebagai tidak etis setiap kegiatan atau menambah kekayaan, riba atau uang dianggap sebagai sesuatu yang paling jelek karena uang dalam hal ini digunakan paling bertentangan dengan kodratnya. Pandangan Kristen mengenai etika bisnis. Dalam sejarah masyarakat Kristen juga banyak ditemukan pandangan negatif terhadap kegiatan perdagangan atau bisnis. Cukup banyak teks keagamaan yang sangat kritis terhadap kekayaan dan uang dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sejarah Kristen mengenai etika bisnis. Pada zaman kuno dan abad pertengahan, urusan bisnis banyak diserahkan kepada orang-orang Yahudi, satu-satunya golongan non-Kristen dalam masyarakat Barat karena bisnis dinilai kurang etis. Reformasi telah merubah cara pandang terhadap bisnis dan tidak ada lagi halangan bagi seorang pedagang untuk memperoleh keutamaan. Nah, keberhasilan dalam dunia bisnis dinilai telah mendapatkan berkat Tuhan dan menjadi golongan orang yang terpilih. Doktrin keagamaan yang diperkenalkan oleh reformator Kristen khususnya Calvin telah menjadi spirit bagi lahirnya kapitalisme. Modern reformasi telah merubah cara pandang terhadap bisnis dan tidak ada lagi halangan bagi seorang pedagang untuk memperoleh keutamaan. Nah, keberhasilan dalam dunia bisnis dinilai telah mendapatkan berkat Tuhan dan menjadi golongan orang yang terpilih. Doktrin keagamaan yang diperkenalkan oleh reformator Kristen khususnya Calvin telah menjadi spirit bagi lahirnya kapitalisme modern sebagaimana yang disimpulkan oleh sosiolog Jerman Max Weber. Salah satu implikasi dari tesis Weber ini adalah sifat yang sangat positif terhadap kegiatan bisnis sebagaimana yang disimpulkan oleh sosiologi Jerman Max Weber. Salah satu implikasi dari tesis Weber ini adalah sifat yang sangat positif terhadap kegiatan bisnis. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu dari penjelasan mengenai etika bisnis dengan pendekatan sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan agama Kristen di zaman modern tentang pandangan atau bisnis sangat positif, walaupun dalam sejarah Kristen pramodern tercatat pandangan sebaliknya dan baru mulai mengakui keutamaan bisnis setelah terjadinya revolusi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther dan mengalami puncaknya pada zaman John Calvin.